Assalamualaikum Genmu dan pemirsa tim Vimo. Kembali lagi dalam program UMN Insight, merekam dedikasi, menyebar inspirasi. Dalam episode kali ini, saya Maisali akan menemani pemirsa selama kurang lebih 30 menit ke depan. Hari ini kita akan mengulas kembali isu yang ada di sekitar kita, yaitu fenomena menjamurnya coffee shop dan tren penderita jantung dan kanker yang semakin muda. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Salwa Alifa Bestari, Sarjana Gizi, Magister Gizi, yang berkompetensi dalam bidang ilmu gizi. Beliau akan memberikan pandangan berwawasan atas fenomena ini dari kacamata kesehatan. Untuk saat ini itu kenapa ya Bu, kalau untuk penyakit kanker dan jantung itu trennya malah lebih banyak ke yang anak muda, remaja begitu Bu? Mungkin kalau ngomongin tentang penyakit jantung sama kanker, ini adalah salah satu penyakit degeneratif ya. Atau yang dulunya biasanya penyakit ini itu diidap oleh orang-orang tua gitu ya, tapi sekarang bergeser ke usia yang lebih muda atau di usia-usia produktif. Kalau bisa kita breakdown satu-satu, mungkin pertama adalah kita mengalami pergeseran zaman mungkin ya. Yang dulu kalau zaman orang tua kita, nenek-nenek kita gitu ya, dietnya atau pola makan sehari-hari mereka itu konsumsinya adalah real food gitu ya, dari makanan-makanan yang minim olahan. Jadi paling ya direbus atau digoreng minimal gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa tren kuliner itu tidak bisa dihentikan ya. Semakin ke sini banyak kafe-kafe kekinian atau perkembangan kuliner tentang dessert atau dan lain sebagainya yang sebetulnya kalau kita breakdown dari sisi nilai gizinya, maka kita bisa lihat bahwa banyak makanan yang tinggi gula atau gula-gula tambahan gitu ya, makanan-makanan berpengawet, pemberian pewarna makanan, kemudian tinggi lemak dan minim-minim zat gizi penting seperti vitamin, mineral, protein gitu ya. Sehingga ini menyebabkan kebiasaan makan tadi gitu ya, yang dulunya real food sekarang jadi memang berubah. Nah, di sini faktor gizi yang berperan memang terutama untuk penyakit jantung gitu ya, banyaknya tren-tren minuman tinggi gula itu juga meningkatkan resiko. Kemudian penyakit kanker juga sama, banyaknya makanan-makanan berpengawet atau ultra processed food atau makanan yang diolah terlalu banyak tambahan di dalamnya seperti pengawet, pewarna gitu ya. Sehingga itu meningkatkan resiko terjadinya penyakit kanker. Memang kalau misal kita lihat di data BPJS kita, penyakit jantung itu menduduki peringkat pertama untuk penyakit yang membebani anggaran BPJS kita. Dan yang kedua itu adalah penyakit kanker gitu. Jadi memang ini adalah PR bersama gitu ya, baik negara maupun di institusi pendidikan untuk bagaimana caranya memberikan edukasi yang berdampak untuk masyarakat kita. Kemudian kalau untuk kebiasaan minum konsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula itu sendiri terhadap penyakit kanker dan jantung bagaimana ya Bu? Oke, tadi ngomongin soal minuman tinggi gula ya, kita lihat sekarang mungkin tren coffee shop di mana-mana. Ini sebetulnya juga perekonomian yang bagus ya dari sisi ekonomi gitu ya, membangkitkan kreativitas UMKM di sekitar kita. Kemudian tapi di sisi lain juga menu-menu yang mereka sajikan gitu ya, banyak yang mengandung tinggi gula. Nah, gula ini sebetulnya ketika dikonsumsi di dalam tubuh secara berlebihan, itu akan meningkatkan yang namanya peradangan kronis gitu ya, atau menyebabkan stres di dalam tubuh kita. Kalau stres psikis itu kan terasa ya, aduh gimana nih gitu kan, pusing gitu ya. Dah tubuh kita juga bisa merasakan stres itu. Sehingga ketika mengonsumsi gula yang berlebih, kalau dari anjuran Kemenkes sih maksimal adalah 50 gram, itu konsumsi gula total atau setara dengan 4 sendok makan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi melebihi itu gitu ya, karena kalau kopi-kopi itu gulanya nggak kerasa ya, kadang dia berapa gram gitu ya. Misalnya kalau misalnya Anda beli kopi misalnya latte atau apa gitu ya, dan nggak pesan less sugar, itu kan gulanya tinggi sebetulnya. Gula-gula yang ditambahkan itu adalah gula-gula sukrosa atau fruktosa gitu ya, yang dia bisa meningkatkan yang namanya insulin spike. Insulin spike itu berarti ya peningkatan hormon insulin berlebihan di dalam tubuh kita.
Kalau tubuh kita dipaksa untuk terus-terusan mengeluarkan insulin yang tinggi, maka tubuh kita akan cenderung stres. Dari stres itu lama-lama nanti insulinnya menjadi kebal atau mengalami resistensi insulin, jadi lama-lama berkembang ke arah diabetes mellitus. Kalau misal ini tidak dihentikan juga, lama-lama juga bisa ngarah ke jantung, karena itu lebih ke kesehatan pembuluh darah kita gitu ya, itu akan menjadi cenderung lebih rusak karena stres peradangan kronis tadi gitu kira-kira. Berarti tadi itu memang dari tren konsumsi Betul, anak muda itu betul, ya, Bu. iya. Yang kita juga lebih sering datang ke coffee shop, Betul. kemudian atau sekarang itu malah kita seperti WFC lah yang Iya, work from cafe itu. betul. Makanya ini sebetulnya fenomena yang tidak bisa kita hentikan ya, karena sekarang industri-industri kreatif pasti butuh tempat untuk hangout gitu ya, ketemu klien, mencari inspirasi dan lain sebagainya ya, itu tidak bisa dihentikan. Tapi mungkin bertindak bijak itu mungkin lebih harus ditekankan gitu ya. Kemudian kalau untuk tadi mungkin di coffee shop kan macam-macam menunya, tapi kalau untuk kopi hitam sendiri itu ada gizinya atau unsur kesehatannya itu seperti apa, Bu? Oke, kalau kita bicara kopi gitu ya, kopinya aja gitu ya, dia punya manfaat yang bagus untuk kesehatan. Dia punya yang namanya antioksidan, seperti polifenol gitu ya, yang untuk mencegah tadi penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, seperti itu. Sebetulnya ini manfaat yang bagus ya. Kopi juga bisa ke arah manfaat ke kognitif. Jadi menghilangkan kecemasan gitu ya. Kemudian meningkatkan stamina, menghilangkan rasa ngantuk. Tentunya kalau untuk orang workaholic ini menjadi penting banget ya untuk minum kopi supaya nggak lemes dan lain-lain. Jadi dari segi kopinya ini sangat bermanfaat. Tapi yang bermasalah adalah ketika cara bagaimana kita meminum kopi tersebut. Berarti itu lebih di antioksidannya atau bagaimana, Bu Tati? Iya betul, di kandungan antioksidannya itu. Kemudian kalau nanti kita menambahkan gula dan creamer itu bagaimana? Kan kita juga bisa memproduksi sendiri begitu ya, Bu? Betul. Nah, jadi gini, ketika misal kita konsumsi kopi gitu ya, kita pengen mendapatkan manfaat antioksidannya itu. Tapi kemudian kita tambahkan gula gitu ya, melebihi kebutuhan kita gitu ya, belum lagi ditambah dengan creamer gitu ya. Maka yang awalnya tadi dia bermanfaat, ketika ditambahkan gula itu seolah-olah analoginya seperti kita mendatangkan masalah beserta solusinya gitu. Jadi kayak jadi kita nggak dapat manfaatnya juga gitu. Jadi yang awalnya tadi kita mau dapat antioksidan, tapi kita juga datengin musuhnya. Jadi kayak sama aja, nggak berdampak signifikan untuk kesehatan kita gitu. Berarti itu memang hanya untuk minum aja ya, Bu? Mungkin Iya ya? betul. Kemudian kalau untuk peran gaya hidupnya sendiri, kita kalau datang ke coffee shop kan selain untuk ngobrol juga biasanya kita sambil makan itu tadi, kemudian kita juga antara nge-vape atau merokok itu apakah berperan juga, Bu, kalau itu? Tentu ya. Jadi kalau misal kita ngomongin rokok gitu ya, itu sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa merokok itu meningkatkan stres oksidatif di dalam tubuh kita. Yang kalau udah ngomongin stres oksidatif itu bisa kemana-mana. Bisa ke penyakit jantung, bisa ke penyakit kanker gitu ya. Nah kemudian ditambah lagi misal konsumsi gulanya tinggi. Ini tuh seperti kayak double kill kalau saya bilang ya. Jadi udah merokok, gulanya tinggi juga. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau mau pesen gitu ya, coba dulu untuk pesen yang less sugar gitu ya. Kemudian kalau udah terbiasa less sugar, lama-lama no sugar gitu. Jadi nggak masalah sebetulnya untuk kita nongkrong di kafe gitu ya. Cuman yang diperhatikan adalah asupan gulanya gitu ya. Kalau misal kita udah pesen kopi nih, nggak less sugar gitu ya, ya udah yang normal aja. Kemudian ya udah berarti nggak usah pesen cake lagi, karena cake manis lagi gitu ya. Jadi ketambah-tambah terus, dan itu bikin kita nggak sadar karena kita merasa kita itu belum makan loh. Ini cuma snack aja, cuma minum aja. Padahal kalorinya setara dengan satu piring makanan lengkap sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita sudah memesan kopi nih, Bu, mungkin udah ketambahan creamer atau gula, lalu kita tuh merokok gitu, itu nanti langsung berkaitan atau bagaimana, Bu? Ya jelas ya. Jadi kalau misal merokok itu kan kita langsung ya dapetin senyawa-senyawa yang menimbulkan stres oksidatif tadi. Itu langsung pasti menyerang ke polusi-polusinya, itu nyerang ke sel-sel kita langsung. Tapi kalau tinggi gula tadi minumnya berarti tinggi gula ya? Iya. Kalau tinggi gula berarti dia ke sistemnya gitu ya, yang dia di
cerna gitu ya. Kemudian karena tinggi gula, otomatis darah kita itu kalau bisa dibayangkan kayak air kan. Ketika air kita masukin gula, otomatis jadi lebih kental, bener nggak? Air kita tambahin gula, otomatis jadi lebih kental, otomatis itu yang bikin pembuluh darah kita juga jadi cepet rusak gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini mungkin memang harus dikurangi. Kalau misal udah ngerokok ya, mungkin kopinya no sugar aja kali. Kemudian kalau untuk dari coffee shop sendiri, kita kan pasti deh kayaknya kita akan datang ke sana. Tapi untuk dari fenomena coffee shop ini lebih dilihat dari sisi gizinya atau lebih ke pola gaya hidup begitu ya, Bu? Sebetulnya ya beberapa coffee shop mungkin ya yang ada di Solo terutama ya. Ini kan udah sangat menjamur sekali. Beberapa coffee shop itu mereka sudah menawarkan menu-menu opsional gitu ya yang sifatnya lebih healthy atau lebih sehat. Jadi kadang mereka sudah menawarkan opsi-opsi yang menu healthier gitu ya, yang lebih sehat untuk opsi tambahan untuk konsumen-konsumen yang memang sedang melakukan gaya hidup sehat. Uh, tapi di sisi lain itu tadi kadang kalau misal kita keseringan ke coffee shop, kadang keinginan untuk craving terhadap manis itu kan tidak terkendali ya. Dan sebetulnya di dalam tubuh kita, di dalam usus kita, itu ada yang namanya mikrobiota usus. Nah, mikrobiota usus kita itu punya yang namanya memori. Jadi kalau misal terbiasa untuk konsumsi manis gitu ya, maka mikrobiota usus kita itu akan berkomunikasi dengan otak untuk minta makanan yang sama terus-menerus. Begitu. Jadi ketika perilaku sering ke coffee shop, misal pesen apa kira-kira cheesecake atau mungkin frappe atau segala macam gitu ya yang creamernya tinggi, maka besok-besoknya pasti kita akan pengen terus karena usus kita atau mikrobiota usus kita itu dia punya memori semacam itu. Jadi kalau misal tidak ada perubahan gitu ya, kita tidak merubah pola hidup itu gitu ya, maka itu akan terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama. Kalau untuk membiasakan diri itu kira-kira butuh berapa lama ya, Bu? Karena tadi ada mikrobiota ususnya itu mengingatkan. Iya, betul. Nah, ini menjadi menarik sekali. Jadi kita punya mikrobiota usus yang dia sifatnya itu menetap di situ kan. Dan dia itu bisa berubah kalau kita latih. Gitu ya. Dan nggak bisa langsung cut gitu aja. Kalau misal biasanya itu memang pemakan manis gitu ya, nggak bisa sehari tanpa cake atau minuman boba atau es teh jumbo misalnya, itu kan sama manis semua ya. Kalau cut langsung cut itu biasanya kita akan yang namanya craving tadi ya, kayak aduh pokoknya pengen beli banget gitu kan. Nah, makanya yang pertama dilakukan adalah bertahap dulu, karena mikrobiota usus kita juga harus dilatih gitu ya, dengan cara meng-cut dulu. Misalnya biasanya pesannya dia mungkin ada dua cara sih. Yang pertama bisa langsung cut sugarnya langsung. Misalnya yang awalnya normal sugar, misalnya kalau beli es teh bisa beli yang mondo dulu, gitu ya. Kemudian, nah itu bertahap. Ketika lama-lama lidah kita sudah tidak terbiasa makan manis, maka kita cut di frekuensinya pun kita sudah tidak craving lagi, gitu ya. Itu cara yang pertama, mau less dulu. Tapi kalau misalnya ya kalau di less sugar mas, kayak nggak berasa makan manis gitu ya, nggak puas gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah cut di frekuensi. Kalau misalnya seminggu itu makan cake atau semacamnya, dessert, kekinian, minuman tuh 7 kali, bisa di-cut 6 kali, 5 kali, 4 kali gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau misalnya yang dicari adalah manisnya. Kadang kan orang kalau di less nggak puas gitu ya. Jadi yang di-cut adalah di frekuensinya gitu. Nanti lama-lama mikrobiota usus kita akan terlatih gitu untuk tidak craving lagi. Berarti itu salah satu cara untuk menyeimbangkan untuk kebiasaan-kebiasaan kita yang mau nggak mau mengikuti zaman, tapi tetap menjaga kesehatan iya, gitu betul ya, Bu? Sekali. Kemudian kalau untuk dari pemerintah sendiri, apakah ada regulasi untuk berapa sih gula kayak gitu, Bu? Ada ya. Jadi kalau dari Kemenkes itu ada yang namanya bijak garam, gula, sama lemak. Nah, kita fokus di gula dulu. Anjuran dari Kemenkes adalah maksimal 50 gram atau 4 sendok makan. Itu sudah maksimal, udah plus makan kita sehari-hari plus buah yang kita konsumsi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau misal biasa untuk konsumsi minuman kemasan gitu ya, yang ada di supermarket, yang ada di lemari dingin itu gitu ya. Dicek nilai gizinya, biasanya satu serving size itu gulanya sudah sampai 20 sampai 25. Itu udah lumayan less itu. Biasanya kadang ada yang 30 sampai 35. Itu artinya minum satu itu sama makan sehari-hari itu udah sangat-sangat cukup
gitu ya. Nah, kadang kan itu tidak terasa, minum misal kopi yang kemasan 3 ribuan, kita Oh, minum iya. itu, gitu kan. Nanti masih beli makan siang, beli es teh lagi, bener nggak? Malamnya masih minum es jeruk, itu udah pasti berlebih, gitu ya. Itu kalau dari pemerintah seperti itu. Dan sebetulnya di dalam tubuh kita, kita kan punya organ yang namanya ginjal. Ginjal itu dia bertugas untuk menyaring hal-hal yang tidak diperlukan, gitu ya. Dia bisa sih sebetulnya membuang gula gitu ya. Tapi ketika kita konsumsinya berlebih terus, maka ginjal itu akan dipaksa untuk bekerja terus-menerus. Ibaratnya dia akan disuruh untuk lembur gitu ya. Yang harusnya ya kalau misal gulanya cuma 1 sendok bisalah aku keluarin kata ginjal gitu. Tapi kalau berlebih ya ginjalnya repot juga. Nah itu nanti lama-lama bisa juga ke arah gagal ginjal juga loh sebetulnya. Berarti dari kebiasaan tadi minum kopi dan gula itu malah selain untuk kanker dan jantung bisa-bisa sampai ke Bisa, penyakit iya ginjal bisa begitu. sekali. Dan sebetulnya masalah kita itu terlambat penanganan gitu ya, atau kurangnya deteksi dini. Jadi yang biasanya menjadi masalah itu ketika pasien sudah datang ke rumah sakit, itu sudah di tahap akhir. Kalau misal kanker kan ada stadium ya. Biasanya tuh kalau ketahuan udah stadium 3 ke atas gitu. Dan itu susah untuk apa namanya ya, untuk dihilangkan gitu ya. Jantung juga sama, ketika misal sudah terjadi penyumbatan, sudah mengalami stroke, serangan jantung dan lain-lain, itu juga hampir susah untuk kembali. Dia sifatnya adalah irreversible, jadi dia tidak bisa kembali. Begitu juga kanker, begitu juga gagal ginjal. Berarti kalau kita ingin deteksi dini bagaimana ya, Bu? Biasanya kalau misal masih muda, mungkin dimulai dari, ini tips dari personal saya aja ya. Coba untuk waktu ulang tahun itu melakukan medical check up gitu ya. Atau misal kalau lagi jalan-jalan di Car Free Day gitu ya, ada cek gratis glukosa darah, kolesterol gitu ya. Dicoba aja, paling nggak 30 ribu atau apa, setidaknya itu untuk men-screening diri sendiri gitu ya. Karena kadang itu anak muda zaman sekarang juga kan ngapain MCU kan buat orang tua gitu ya. Nah sebenarnya itu padahal penting karena kadang itu kita nggak sadar kalau gula kita tinggi. Kadang-kadang tiba-tiba dicek gula darah sewaktunya tiba-tiba 250 ke atas gitu ya. Ini mana kan harusnya di bawah 200 gitu ya. Jadi nggak sadar kayak gitu biasanya. Itu tadi yang MCU untuk di tiap ulang tahun itu yang gratis ya, Bu? Atau Iya, beda karena kan lagi? katanya pemerintah ada program gratis ya. Itu sebetulnya saya belum pakai juga sih, gitu ya. Tapi berarti itu dari pemerintah kita juga sebetulnya mungkin sudah mengupayakan. Tapi mungkin dari siarnya ya, banyak masyarakat Dari yang belum promosinya tahu gitu. ya, dari promosinya belum banyak yang tahu. Mungkin itu nanti kalau misal di daerahnya sudah bisa dimanfaatkan, itu bisa dipakai ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau untuk dampak dari konsumsi creamer dan sirup yang ditambahkan ke minuman kopi itu sendiri bagaimana, Bu? Oke, jadi biasanya orang konsumsi kopi itu kan kadang dia nggak kuat pahit ya. Terus kemudian dia tambahkan creamer kan biasanya gitu ya. Untuk menurunkan strong dari rasa kopinya, terus bikin legit, creamy gitu ya. Itu yang biasanya dicari. Nah, sebetulnya creamer ini komposisinya kan pertama adalah minyak nabati, yang kedua terus ada gula, pengemulsi kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang creamer ini adalah gula tersembunyi atau kalori tersembunyi. Yang kalau kita tambahkan berapapun sasetnya kadang kita nggak terasa kalau kita sudah menambahkan lemak dan gula. Karena kalau dirasa manis dia juga nggak manis, kalau dia dibilang lemak juga dia nggak kayak berlemak kayak gorengan, bener nggak? Jadi dia disebut dengan kalori tersembunyi tadi gitu ya. Jadi ini juga berbahaya. Dalam artian ketika kita tambahkan sehari-hari di dalam kopi kita harus pakai creamer, maka kita berarti sudah harus menghitung bahwa itu sudah masuk ke jatah makan gula kita dalam sehari gitu ya. Tidak bisa dinegasikan begitu saja. Begitu. Sirup juga sama. Sirup ini adalah fruktosa, dia juga karbohidrat sederhana, monosakarida, yang kalau dikonsumsi oleh tubuh, maka dia ini cepat membentuk energi. Maka yang terjadi kalau misal kita habis nggak makan gitu ya, kita terus konsumsi minuman manis dari sirup gitu, maka yang terjadi adalah yang namanya insulin spike. Terjadi lonjakan insulin besar-besaran karena minuman atau makanan manis tadi. Itu yang tadi jadi cikal bakal dari resistensi insulin. Kemudian kalau misalnya kita ada kelebihan kadar gula begitu, apakah nanti akan ada perubahan bentuk tubuh atau semacamnya begitu, Bu? Oke, tentunya ada ya kalau misal benar-benar berlebihan dan tidak terkontrol. Biasanya dimulai dari penumpukan lemak visceral. Lemak visceral itu adalah lemak yang ada di sekitar organ-organ penting kita.
kayak yang dia akan menutupi jantung, liver, dan lain sebagainya. Biasanya perubahan bentuk tubuh yang terjadi itu dimulai dari perut dulu. Perut mulai kelihatan agak buncit gitu ya. Itu namanya penumpukan lemak di situ gitu ya. Itu kalau misal tidak terkontrol dan dalam waktu yang lama atau bersifat kronis gitu. Jadi tentu ada perubahan. Kemudian tadi ngobrolin tentang kopi hitam. Kalau kopi hitam saset itu apakah manfaatnya sama dengan kopi gilingan sendiri itu? Oke. Jadi kalau kopi saset kan banyak ya mereknya. Mungkin dilihat dulu komposisinya, apakah dia 100% dari biji kopi atau ada tambahan-tambahan yang lainnya. Kalau misal dia bentuknya memang premix minuman gitu ya, dia pasti udah dicampur gula, creamer, pengemulsi nabati dan lain-lain, yaitu pasti ya efeknya pasti tentu berbeda dengan yang kopi 100% gitu ya. Karena ya tadi yang sudah kita bahas, berarti ada tambahan gula, creamer gitu ya, yang justru akan mengontradiksi manfaat dari kopi tadi. Berarti untuk antioksidannya mungkin masih juga dipertanyakan gitu Iya, ya, Bu? karena kalau kopi saset itu tuh paling kopinya cuma berapa persen doang gitu ya. Jadi itu minuman berperisa kopi kadang-kadang malahan. Jadi kopinya nggak ada, tapi itu adalah rasa artifisial aja. Jadi memang kayak kopi tapi sebetulnya bukan gitu. Jadi jangan terkecoh. Jadi silahkan kalau misal eh, beli konsumsi apa namanya kopi saset, dicek dulu ingredients-nya apakah betul-betul biji kopi atau minuman berperisa kopi gitu ya. Itu berbeda sekali. Kemudian kalau kita ingin mengonsumsi kopi itu sendiri, kita akan pergi kemana sih, Bu, sebenarnya? Mungkin bisa kalau misal mau bikin di rumah nggak suka ngafe, mungkin cuma emang mau nyari manfaatnya dari kopi, bisa lah. Ada kopi sasetan ya, beberapa yang bener-bener 100% biji kopi tanpa gula sama sekali, yang berarti pahit ya. Kemudian kalau misal ke coffee shop ya silahkan beli yang tanpa gula sama sekali, kan tentu ada pilihannya ya. Contohnya misal ada americano, long black, dan lain-lain yang biasanya tanpa gula gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Kemudian kalau kita ingin tetap mengkonsumsi gula, tapi kan ada batasannya itu ya, Bu. Alternatifnya sendiri bagaimana, Bu? Oke, ada beberapa alternatif yang bisa dipakai kalau misal nggak kuat minum kopi pahit gitu ya. Silakan mungkin bisa ditambahkan daripada nambahin ke gula pasir atau sirup, mungkin bisa diganti dari pemanis alami yaitu stevia gitu ya. Sudah banyak beberapa industri yang memproduksi gula stevia ya untuk pemanis gitu ya. Cocok untuk penderita-penderita diabetes maupun orang-orang yang mau memulai untuk hidup sehat. Kalau untuk stevia itu sendiri kandungan gulanya atau glukosa itu memang lebih rendah atau bagaimana, Bu? Ya, jadi dia karena gula alami gitu ya, dia ini tidak terlalu manis dan kalorinya itu lebih rendah gitu. Itu yang menjadi dikatakan dia menjadi pilihan yang lebih sehat karena itu. Itu berbeda dengan hasil dari tebu atau apa? Betul, ya berbeda karena dia sumbernya juga beda tanaman ya. Kemudian kalau untuk tubuh kita itu apakah ada batas kandungan menerima kafein setelah mengkonsumsi kopi itu, Bu? Ya ada. Sejauh ini cut off dari para ahli itu mengatakan adalah batasnya 400 mg kafein atau setara dengan 3 sampai 4 cangkir kopi. Kopi hitam maksudnya. Dampaknya atau efeknya itu seperti apa sih, Bu, perasaannya? Mungkin kalau misal beberapa orang kadang dia tidak toleran terhadap kafein ya. Jadi selain daripada itu kadang bikin bergetar gitu ya, deg-degan gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak mungkin juga jadi nggak bagus untuk irama jantung karena jauh lebih deg-degan. Sama kopi itu dia punya sifat yang namanya diuretik. Efek diuretik itu adalah bikin kita itu jadi berkemih terus gitu ya, gitu sih. Jadi memang harus kalau misal pecinta kopi tetap harus diperhatikan, tidak boleh lebih dari 3 sampai 4 cangkir gelas. Baik, karena kita juga tidak bisa menghindar dari tren coffee shop gitu, apakah ada pesan untuk terutama kepada anak muda ini, Bu? Bijak untuk memilih gitu ya, memilih menunya gitu ya, dan monitor ke diri sendiri seberapa banyak gula yang sudah dikonsumsi dalam sehari total gitu ya. Jadi supaya kita juga tidak terlena dengan
kopi yang kita minum ataupun dessert-dessert yang kita pilih. Jadi mungkin kita tidak berhenti untuk mengikuti tren gitu ya. Terus mengikuti tren tapi tetap bijak. Jadi bukan berhenti menikmati tapi lebih ke bijak memilih dalam menu-menu yang ada di coffee shop. Mungkin itu sih. Terima kasih kepada Ibu Salwa Alifa Bestari dan terima kasih juga untuk Genmu dan pemirsa TVmu yang setia mengikuti program UMS Insight kali ini. Semoga pembahasan kita memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih utuh dan berdampak. Saya Maisali, pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap bersama kami dalam UMS Insight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.